terima kasih atas waktunya. Ini adalah suatu hal yang berbahagia sekali karena tidak hanya saya, tapi juga akhirnya Dapur Film memproduksi film sendiri lagi setelah sekian lama. Terakhir kita memproduksi film Hijab dan setelah itu kapok untuk memproduksi. Ya kan, tapi akhirnya kita jadi berani karena ada sahabat saya dari Malaysia, Kak Azlin. Ini tepuk tangan buat Kak Azlin. Dia yang mensupport saya, ayo kita produksi sendiri, kita harus berani mandiri produksi. Makanya kali ini Dapur Film bersama Seven Sky Motion digawangi oleh Kak Azlin, kita memproduksi sebuah film dan kebetulan filmnya adalah film horor. Ya bukan apa-apa karena sebenarnya memang ide ini muncul karena pada saat pandemi, salah 2019 sampai di 2019 itu memang itu sangat horor sekali buat saya karena tiba-tiba kita tidak boleh keluar dari rumah, terus kemudian tidak boleh keluar dari rumah, ancamannya adalah kematian. Jadi di luar rumah itu seolah-olah batas gerbang rumah itu adalah deadline, misalnya benar-benar deadline, garis mati betul di situ. Dan memang di sekitar saya di Jogja pada saat itu tetangga tiba-tiba meninggal, terus kemudian tetangga sebelah kanan meninggal, terus setiap hari selalu terdengar suara sirine ambulan yang selalu terdengar seolah-olah itu ada malaikat maut itu datang menyertai kita dan setiap saat mengetuk pintu rumah kita. Buat saya itu situasi yang sangat horor sekali. Karena itu makanya kalau teman-teman semuanya mengikuti YouTube kami pada saat situasi pandemi itu, kami sama keluarga membuat film horor justru gitu kan, di rumah dengan handphone gitu kan. Kenapa horor ya? Karena memang situasinya horor sampai kemudian horor itu menjadi bercandaan gitu kan. Nah dari situ kemudian saya terbesit untuk kayaknya menarik kita membuat film horor di sini karena memang situasinya saya mencekam sekali pada saat itu. Dan saya teringat dengan sandiwara radio 80-an ya. Waktu itu saya masih usia 6 tahun. Saya nggak tahu ceritanya karena saya masih 6 tahun. Tapi saya ingat Trinil Balekno Gembungku itu yang selalu terngiang. Kalau di Jakarta ada Mak Lampir, itu di Jogja dan Jawa Tengah sekitarnya itu Trinil itu menjadi hantu yang urban legend banget pada saat itu. Dan setiap kali kita mendengarkan ada siaran itu satu tempat ronda itu penuh dengan orang hanya mendengarkan radio ini. Jadi itu yang kemudian terbesit. Akhirnya kemudian dua orang di belakang saya ini, Mas Agung sama Mas Aji, ini yang sangat berjasa sekali buat kami karena beliau yang mempertemukan Trinil sandiwara radio ini kepada saya, kepada Kak Azlin. Dan pada waktu itu saya nyari di mana sandiwara radionya di mana sekarang, ada nggak? Saya pengen mendengarkan dari jilid pertama sampai jilid terakhir. Karena memang saya pada saat itu nggak tahu ceritanya, ternyata nggak ada. Sudah kita cari, kita telusuri, nggak ada, hanya ada skenario-nya saja. Dan skenario itu sudah cukup rapuh gitu kan. Sehingga ketika kita membacanya, takut itu malah sobek akhirnya. Jadi itu menjadi artefak dari penulisnya Mas Bagus ya, Pak Bagus, Wong Bagus gitu kan. Ya itu, dan saya sangat berterima kasih dengan beliau. Akhirnya kemudian dari cerita Trinil radio itu kita hanya mengadopsi kisah utamanya aja, yaitu intrik antara ibu dan anak yang mencintai satu orang, dan kemudian saya tambahi sosok bapak di situ karena buat saya ini yang paling terlihat sekali bagaimana cinta segitiga antara ibu, anak, dan cowok itu absurd banget buat saya itu. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa itu ternyata Trinil ternyata bercerita tentang itu. Di tahun 80-an itu bercerita tentang itu. Dan sekarang kita banyak sekali menemui bagaimana antara menantu sama itu rebutan pacar, terus kemudian antara ibu sama anak rebutan menantu. Ini kayak gitu hal yang buat saya kok sangat relate banget di sekarang. Makanya itu yang kemudian saya adopsi. Dan kita tidak mau bersama studio besar yang lain. Kita kepingin ini sendiri karena saya kepingin jujur pada diri saya sendiri bahwa horor itu memang pengalaman saya pribadi. Bagaimana kematian, bagaimana sesuatu di luar jendela, di luar pintu, itu tuh sangat menteror kita semuanya. Itu pada saat itu saya ngerasain itu. Gitu aja. Siap, tepuk tangan untuk Mas Hanung film ini. Kita pasarkan di Indonesia dan Indonesia. Gimana caranya? Maksudnya Mas Hanung lebih pada produksi kan, saya kepada marketing. Yuk kita bawa pelakon dari Indonesia untuk bantu
kita punya promosi. Dan why not untuk film training ini saya bawa seorang penyanyi. Aina adalah seorang penyanyi, komposer, penulis lirik yang lagi naik, bukan lagi naik lah. Sekarang dia number one di Malaysia. Jadi pada saya itu adalah market, itu cara saya untuk mencari peluang film ini untuk masuk ke pasaran Indonesia, Malaysia dan Singapura. Singapura sama Malaysia kan dekat. Jadi apa yang kita di Malaysia naik akan naik juga di Singapura gitu. Yes. Okay. Kalau Fatah ada obrolan waktu dilamar seperti apa? Kasih cerita boleh? Jadi saya jadi saya bilang ke Mas Hanung kan, Mas, kita mau ambil siapa nih? Okey Kak, pilih satu pelakon lelaki yang boleh bawa watak Sultan. Jadi Yusuf. Jadi kakak bilang kalau pelakon Malaysia ya yang lelaki yang lagi hit tu Fatah Amin, suaminya Fazura gimana? Oh yuk, bagus lakonannya. Okey, maksudnya Mas Hanung juga melihat Fatah kan di filem-filem sebelumnya dan terus tertarik dan alhamdulillah terus dilamar. Itu aja, senang, mudah. Jadi semuanya dilancarkan ya Kak ya prosesnya ya. Ya. Alhamdulillah siap. Terima kasih Kak Azri. Mas Agung. Halo semuanya, selamat sore. Pertama, terima kasih banyak sekali sudah mau datang dan sudah menonton film Trinil juga. Semoga memberikan kesan yang baik karena kita semua juga melakukannya dengan penuh dengan hati yang penuh dan ikhlas, jadi semoga sampai penonton dan para media juga yang baik. Boleh di-share dong seluruhnya, silakan. Karena ini horor pertama aku dan horor pertamanya Rangga, Shalom, ini tuh semuanya, jadi benar-benar menarik menurut aku karena selain ceritanya juga dan juga karakter yang dapat aku perankan, sebenarnya ini karakter yang udah lama banget aku tunggu-tunggu untuk aku dapatkan dan aku bisa mainkan. Seorang Rara ini yang memiliki dia adalah pribadi yang kompleks ini itu, jadi waktu aku dapat karakter ini sangat-sangat bersyukur karena I've been waiting for this character for so long and I got to play it di bawah direkturnya Mas Hanung dan juga sama Kak Azlin. It's an unforgettable moment and very very grateful. Thank you Kak Azlin, Mas Hanung dan semua cast yang kita dapat berkarya bersama. Oke, siap, terima kasih. Melanjutkan obrolan Carmela tadi, film horor pertama saya. Sorry agak serak, masih serak. Pertama dapat Rafi mulu sih lo. Gimana ya? Jadi dapat karakter ini sebenarnya deg-degan karena Mas Hanung salah satu director Indonesia yang masuk ke top list saya. Ya. Terus tiba-tiba dapat tawaran ini. Itu saya casting ya, bukan dipilih. Dan castingnya 2 kali lagi. Gitu. Akhirnya ini tone-nya harus karakternya tone-nya harus diturunin, sedangkan gue aslinya yang hyperaktif banget. Terus di bawah arahan Mas Hanung berproses dengan beliau, gue deg-degan itu bener. Kayak lagi di casting lagi. Iya, kayak lagi di casting ini, karena gue ingat masa itu gitu. Berproses dengan Mas Hanung tuh dia sangat detail. Jadi Mas Hanung benar-benar mempunyai director vision, dia menjaga gue agar tidak keluar menjadi Rangga, tapi tetap stay di karakter Sultan. Jadi gue mau secara spesial makasih buat Mas Hanung. Terus berproses dengan teman-teman aktor di sini sangat luar biasa. Kaulan, senior, Om Ilham, yang mereka sangat cepat entry sama exitnya, sedangkan gua harus ngejar mereka. Terus dengan Fatah, aktor dari Malaysia, Carmela, Alex, semua Gendis dan lain-lain, jadi kayak bisa cenano ya. Bahwa cerita Trinil itu memang viral sekali pada tahun 1983. Waktu itu memang di Radio Polaris dan radio banyak di Jawa, termasuk juga di Transmigran seperti Lampung, Kalimantan dan lain-lain. Saking viralnya, ini cerita ini sampai orang mau sekolah itu jam sekolah itu berhenti gara-gara mau dengerin cerita itu, termasuk di pasar-pasar dan lain. Tahun 2018, Pak Wong Bagus itu ke saya, itu dia menawarkan ceritanya ke saya untuk dibeli lisensi dan lain-lain. Tapi saya pikir ini kan cerita yang sangat legend dulu ya. Saya pikir lagi ini siapa kira-kira sutradaranya yang
legend juga, jadi saya tidak sembarang waktu itu. Akhirnya ketemu Mas Hanung, meeting dan lain-lain, jadilah ini. Soal cerita, memang sih kalau dari Sandiwara Radio di film beda. Memang kalau Sandiwara Radio itu kan sangat padat ya, nggak terlalu panjang. Akhirnya Mas Hanung lah memberikan tadi ada tambahan-tambahan roh-rohnya dan segala macam, roh cerita maksud saya, sampai itu sangat menarik sekali gitu. Dan ternyata juga tadi ada twistnya dan lain-lain. Kalau inti ceritanya sama mengenai hubungan percintaan waktu itu latar belakangnya 1821 tentang ibu dan anak, ibunya yang dipenggal karena gara-gara ada datang, kalau di cerita aslinya itu ada namanya Bagus Rahmat, itu yang nanti yang diganti itu yang menjadi kekasih gelapnya. Kurang lebih sih sama. Oke. Gitu seperti lagu yang bergenre klasik. Jadi ini adalah I think one of the hardest session for me. Jadi sewaktu aku hanya berkesempatan untuk berbincang mengenai soundtrack ini bersama Mas Hanung sekali aja, and then terus pulang ke Malaysia dan kurung diri aku di bilik dan menulis lagu ini. Aku masih ingat aku tutup semua lampu, nak mendapatkan mood dan feel, dan lagu ini ditulis sewaktu mereka masih dalam penggambaran. Dan lagu ini sangat-sangat penting buat karier aku karena lagu ini kiranya genrenya yang sangat beda daripada yang kebiasaan buat aku, dan juga inspirasinya banyak daripada Lili Suryani, daripada Saloma, P. Ramlee, dan dari situ aku cuba untuk cari the middle process, you know, the middle ground, how to write a song yang kiranya aku hanya baca dan inspirasinya hanya melalui sinopsis. Tidak ketemu sama aktor, tidak tahu gimana situasi penggambaran, tapi hanya membayangkan saja. Karena at the end of the day, music pasti akan menyatu. Itu dia, tepuk tangan dong, dan hasilnya sangat luar biasa dari teman-teman kita ikut merintih ya. Jadi memang ada yang aku perankan langsung, ada yang dengan prostetik kepalaku yang dibuat. Jadi, jadi ada yang nggak bisa bergerak dan ada yang apa tadi Mas Hanung? Animatronik. Ya itu. Ribet ya saya. Nah, jadi tergantung dari scene-nya dan kebutuhannya gitu. Kadang-kadang aku yang perankan sendiri dengan blue screen di badan aku atau blue screen di kepala aku gitu. Jadi tergantung lagi mau badan atau kepala. Tapi yang udah gentayangan kemana-mana tuh kayaknya nggak mungkin aku ya. Udah kepala gitu ya kan. Kalau misalnya aku selingnya berapa panjang, ribet jadi gitu. Ya pastinya ada kesulitan karena kan ada koreonya tuh, gimana kepalanya harus, lirikan matanya dan lain sebagainya. Tapi take-nya nggak begitu banyak ya Mas Hanung ya. Cepet kok, karena itu tadi mungkin karena Mas Hanung very detail on everything gitu. Karena detailnya itu jadi kita nangkepnya itu gampang gitu. Dan alhamdulillah jadi take-nya nggak banyak. Oke, siapa Mas Hanung mungkin menambahkan, silakan. Ya, jadi itu awal saya bilang sama Mbak Wulan adalah kamu menjadi hantu. Jadi memang kalau menjadi Wulan Guritnonya memang beberapa scene aja, tapi dari awal kamu tuh udah menghantui dalam wujud kepala. Jadi sebenarnya actingnya Mbak Wulan itu justru malah bukan pada saat syuting, tapi pada saat pre-production, yaitu mukanya dicetak, terus kemudian setelah dicetak, terus robotnya Mbak Wulan itu tuh terus dibuat dia bisa mangap, dia bisa meleng kiri kanan, itu kita sesuaikan dengan tubuhnya Mbak Wulan. Jadi saya pada saat itu sok-sokan kepengen ini film klasik, jadi saya menggunakan sinema klasik pada saat itu. Jadi saya nggak mau ada CGI, saya mau betul-betul animatronik, dan saya mau menselin betul bisa nggak sih Indonesia buat animatronik? Ternyata bisa. Itu ya. Ternyata bisa gitu kan, ternyata bisa. Cuma ya ampun harganya itu pemain utama kita, pokoknya harganya segitulah. Gaji pemain utama kita itu segitu, mahal sekali ternyata. Dan tapi pada saat dibuat, kita melihat di editingnya, ternyata kita tidak bisa lepas bahwa yang namanya komputer grafik, animasi memang tetap harus ada. Jadi
sekalipun kita berusaha untuk membuat animatronik real, tapi tetap bantuan CGI tetap harus ada rambutnya, harus apa gitu. Karena tadi itu, karena ekspektasi penonton sekarang, terutama yang netizen, anak-anak awal, Gen Z segala macam udah dicekoki dengan film-film horor Hollywood yang luar biasa gitu kan, makanya topeng gerak-gerak itu kayaknya udah. Nanti bilangnya, wah ini kayak di Dufan nih. Jadi tetap harus ada CGI. Oke, terima kasih Mas.